Halo friender semua, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas seputar artis, musisi yang fenomenal, sang pelantun lagu-lagu pop Melayu, dan lagunya ini sangat laris, juga membuming ya. Tidak hanya sebagai penyanyi, namun ia pun menjadi sosok sang pencipta lagu. Lagunya pun top banget ya. Coba siapa tebak? Ayo. Buat kalian yang tahu, tinggalkan dalam komentar video ini. Charly Van Houten, sosok penyanyi dan juga pencipta lagu-lagu yang bergenre Melayu. Lagunya pun sukses, viral, membuming, dan juga banyak didengarkan oleh para pencinta musik di tanah air. Charly Van Houten pun menjadi sosok artis musisi yang sangat fenomenal. Tidak hanya fenomenal, ia pun menjadi sosok yang sangat luar biasa karena dengan karya-karyanya hampir semua laris dan juga membuming didengarkan oleh orang-orang di tanah air, bahkan sampai di luar tanah air kita pun, mencakup Asia. Penerima AMI 12 kategori album pop terbaik adalah judul album artis solo pria wanita, dua kolaborasi grup, nama produser dan distributor Puspa ST12. Alhamdulillah wa syukurillah. Thanks banget kami ucapkan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat almarhum Papa yang ngasih nama ST12, buat Pak Handi, buat Acin, buat Trinity. Kami anggap label yang cukup top banget, bisa memasarkan ST12 pada segmennya dan jitu banget. Dan buat manajemen, buat Bibit nggak bosan-bosannya ngurusin kita. Buat penikmat musik di seluruh Indonesia, buat keluarga, buat yang pasti buat keluarga juga, buat kedua orang tua kita masing-masing juga thanks banyak. Karena sebenarnya penghargaan ini sebenarnya bukan berarti kami band besar atau kami merasa bahwa ST12 tetap masih band kecil dan hanya band biasa yang tidak akan pernah bisa jadi apa-apa tanpa doa dan dukungan semua teman-teman di sini. Terakhir pokoknya makasih banyak. Karena dengan menggunakan syair-syair dan juga nada-nada yang indah, dan itu menjadikan suatu ciri khas yaitu genre Melayu, meskipun alternatif campuran pop Melayu, rock Melayu, namun ternyata genre-genre tersebut memikat hati para pecinta musik di tanah air. Nah, mungkin kalian tahu ya, Charly Van Houten. Lagu yang pertama booming itu adalah Rasa Yang Tertinggal. Itu di album pertama dengan album Jalan Terbaik. Lalu kemudian album terbaru pun terbit dengan lagu andalan Puspa, Putuskan Saja Pacarmu. Nah, gue jadi flashback di sini ya. Soalnya waktu itu saat dimana gue tuh waktu sekolah. Lagu ini benar-benar booming banget lah. Menjadi lagu andalan untuk kita merayu cewek. Nah, di sini kita akan kilas balik ya. Profil-profil dari Bang Charly ini, lalu kemudian perjalanannya tuh seperti apa? Karena di sini pembahasannya menarik. Jadi silahkan kalian stay tune di channel ini, tonton videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Charly Van Houten lahir pada 5 November tahun 1979. Ia seorang vokalis,
setia band ya saat ini. Namun, nama Charlie Van Houten ini meledak saat ia berada di band ST12. Ya tadi, dengan lagu andalan Rasa Yang Tertinggal. Charlie Van Houten bukan hanya sebagai vokalis ya. Ia juga sebagai komposer dan juga pencipta lagu dari Indonesia. Ini berasal dari yang kita kutip dari Wikipedia. Dan Bang Charlie ini dulunya di grup ST12, walaupun sekarang menjadi mantan vokalis dari grup ST12. Kita akan kilas balik di mana saat Bang Charlie ini di ST12. Namun kalian juga mungkin udah pada tahu ya bahwa Bang Charlie ini sebelum di ST12 pun pernah menjadi vokalis band di Afterclaws. Nah, dengan genre yang rock ya, rambutnya masih panjang juga, dan seperti inilah tampilannya Bang Charlie tempo dulu saat di Afterclaws. Dan pada tahun 2004 bersama Bang Pepep, juga Bang Pepeng dan almarhum Iman mendirikan grup yang bernama ST12. Grup ini sempat berjaya selama 7 tahun ya, sebelum akhirnya konflik internal mendera mereka yang berakibat perpecahan ataupun Bang Charlie keluar dari ST12. Lalu kemudian disusul juga oleh Bang Pepeng ya. Dan tidak lama kemudian Bang Charlie dan juga Bang Pepeng ini keluar dari ST12. Ia pun mendirikan grup band baru, yaitu Setia Band. Dan sampai sekarang Setia Band masih eksis ya dalam mengisi acara ataupun berbagai kegiatan, dan juga lagu-lagu yang terbaru dirilis juga di Setia Band seperti Asmara dan lain sebagainya. Dan jujur memang Bang Charlie ini top banget ya kalau menurut gua, karena gua album pertama hampir hafal juga lagu-lagunya, karena memang nggak asing ketika didengar oleh telinga kita. Ya karena kita juga ada darah-darah Melayunya ya. Jadi kita merasa lagu-lagu dengan genre Melayu walaupun dicampur dengan rock, jazz dan lain sebagainya, ini menjadikan telinga kita itu peka terhadap lagu tersebut. Dan dengan syair-syair ataupun kata-kata yang mudah dicerna juga, yaitu dengan konsep-konsep yang bertemakan cinta, apalagi buat kalangan anak muda, itu memang jelek banget di hati kalau menurut gua. Dan berdasarkan informasi, Bang Charlie ini menikah dengan Mbak Regina pada bulan Juli tahun 2024. Kemudian pada tanggal 24 September 2025, Bang Charlie mempunyai putra pertama yang diberi nama Muhammad Restu Gibran. Dan ya tadi, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Dan Restu pun memasuki industri musik, dan bahkan beberapa lagu yang dinyanyikan dan juga dirilis oleh Restu ini udah banyak juga ya. Nah, dan gak hanya itu ya. Di sini album bersama ST12 tuh tahun 2005 Jalan Terbaik, kemudian tahun 2008 itu Puspa, dan jujur kesan gua dengan lagu Jalan Terbaik, Puspa, dan juga Pangeran Cinta luar biasa banget ya. Dan album Pangeran Cinta itu tahun 2010-an. Dan di sini ada juga Setia Band. Setia Band mengeluarkan album Satu Hati tahun 2012, Menggapai Istana Bintang 2015, dan Bintang Kehidupan 2017, dan 2019 Menanti Matahari Terbit. Jadi memang Bang Charlie ini lagu-lagunya banyak banget ya, dan banyak juga yang dilantunkan ataupun dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi ataupun artis-artis lain. Ya seperti Malu-Malu Dong, Titu tahun 2009, Ceraikanlah Saja, Titu 2009, Cari Pacar Lagi, Radini 2017, Saat Terakhir Lesti Kejora tahun 2020, dan juga Putri Iklan Keijo, Azardi, dan Devin Adam tahun 2022. Dan wajar saja Bang Charlie ini menjadi salah satu penyanyi papan atas di Indonesia, di negeri kita. Dan bahkan sebetulnya Bang Charlie ini dikenal juga di negara tetangga kita, yaitu di Malaysia, di mana Malaysia pun sangat menyambut dengan sangat luar biasa sekali, karena genrenya itu Melayu, ya hampir sama seperti di negeri kita. Jadi udah nggak asing lagi ketika mendengarkan lantunan-lantunan ataupun lagu-lagu Melayu di telinga kita. Nah, di sini gue akan flashback ya. Kita coba untuk melihat penampilan-penampilan ataupun video-video awal dari Bang Charlie sebelum terkenal sampai sekarang. Awal munculan Charlie, gaya rambut paling tren di masanya. Mungkin kalian udah pernah melihat ya video-video yang ini, video-video Bang Charlie di tempo lalu gitu, ataupun masa-masa dulu ya, sebelum terkenal seperti sekarang.
dengan gaya rambut yang nyentrik ya. Dan emang jujur ya, saat kita dengerin lagu-lagu dari Bang Charly, nostalgia pun timbul kembali. Karena kenapa? Gua paling senang dulu bawain lagu seperti Aku Masih Sayang. Itu benar-benar enak banget lah. Apalagi kalau misalkan kita ikut parade ataupun festival. Karena memang zaman waktu dulu, tahun 2000-an, saat itu dimana anak-anak muda itu lebih condong dengan kreativitas. Parade festival banyak di setiap pelosok waktu itu, sampai perkampungan juga ya. Banyak, bukan hanya di kota saja maksudnya. Ya karena tadi anak mudanya tuh benar-benar berkreativitas dalam bidang seni, yaitu seni musik. Bahkan setiap malam pun tongkrongan-tongkrongan pasti ada yang namanya gitar bolong gitu. Kita sambil nyanyi-nyanyi, sambil ngopi, ngobrol-ngobrol. Maksudnya sebagian ada yang ngobrol, sebagian juga ada yang main gitar sambil nyanyi-nyanyi. Karena memang tahun 2000-an itu sesuatu ataupun fenomena yang gak pernah bisa dilupakan untuk kaum seperti kita. Tahun kelahiran 80-an, 90-an. Karena dulu kan belum zaman smartphone. Sama tetangga, sama teman kita masih nongkrong. Makanya ada istilah kata anak tongkrongan gitu. Dan so pasti banyak juga yang menjadikan Bang Charly ataupun Charly Van Houten ini sebagai inspirasi. Nah, gimana menurut kalian? Dan silahkan bila mana ada informasi yang tidak lengkap ataupun agak keliru, silahkan koreksinya tinggalkan dalam komentar video ini. Dan gue yakin di sini banyak juga setiaku yang lain yang nonton video ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan dalam video kita kali ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan. See you next time, sampai ketemu lagi di video berikutnya.